Nah teman-teman, di depan saya ini ada dua macam kabel charger HP. Yang putih kabel orinya atau kabel charger HP yang bagus, sedangkan yang hitam ini kabel dengan harga yang sangat murah, kabel charger KW teman-teman. Nah, kita akan bandingkan antara kabel yang putih dan kabel yang hitam, antara kabel yang ori yang bagus dan kabel yang KW. Bagaimana kecepatan pengisian kedua kabel ini? Nah, ini adalah USB tester, alat untuk mengetahui tegangan dan arus pada charger HP. Kita akan mengukur arus yang bisa melewati kedua kabel ini menggunakan alat ini, dan kita nanti akan tahu mana kabel yang bagus dan kabel yang jelek, mana kabel yang fast charging dan mana kabel yang abal-abal. Nah, USB tester sudah saya tancapkan ke kepala charger. Bisa dilihat angka yang di atas itu, sebelah kiri atas, itu adalah nilai tegangan dari charger. Yang di bawahnya itu akan menunjukkan berapa besarnya arus. Jadi bagus jeleknya kabel bisa dilihat dari arusnya. Semakin besar arusnya, maka kabel itu semakin bagus. Sedangkan kabel yang jelek, dia akan menunjukkan arus yang sangat kecil, sehingga pengecasannya lama. Nah, dalam pengujian ini kita akan menggunakan power bank, karena power bank ini dalam pengisiannya memerlukan arus yang besar, sehingga kita bisa tahu kabel mana yang bisa kuat dialiri arus yang besar. Kita coba kabel yang putih dulu, kabel yang ori. Kita lihat seberapa besar arus yang diterima. Tester menunjukkan besaran arus 1,17 ampere. Jadi powerbank ini memerlukan arus 1,17 ampere dalam pengisiannya. Nanti kita bandingkan dengan kabel yang hitam. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kabel yang hitam. Berapa arus yang bisa diterima oleh kabel ini? Lebih besarkah atau lebih kecil? Nah, bisa dilihat ya teman-teman, USB tester menunjukkan besaran arus 0,32 ampere. Sangat kecil sekali teman-teman, jauh dibandingkan kabel yang putih tadi. Ini yang menjadi sebab kenapa kalau kabel KW itu lambat dalam pengisiannya. Ya karena arus yang dikeluarkan sangat kecil sekali. Nah, tapi teman-teman tidak usah risau. Saya akan memberikan trik bagaimana menyulap kabel KW yang lambat ini menjadi kabel fast charger yang super cepat, sama dengan yang aslinya, yang ori, bahkan bisa-bisa melebihi kabel yang ori. Simak sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara memodifikasi kabel ini? Yang pertama adalah kita kupas dulu casing pada colokan USB ini. Gunakan cutter, gunting atau yang lain untuk membongkarnya. Tapi hati-hati ya teman-teman. Tidak usah terburu-buru ya teman-teman. Pelan-pelan saja, yang penting aman. Nah, soket USB besarnya sudah berhasil kita bongkar teman-teman. Perhatikan ya teman-teman. Nanti yang akan kita gunakan adalah dua pin saja, sebelah kanan sendiri dan sebelah kiri sendiri. Pin sebelah kanan itu adalah positif dan pin sebelah kiri itu adalah negatif. Selanjutnya kita akan bongkar dulu micro USB-nya.
Nah, micro USB-nya sudah berhasil dibongkar teman-teman. Perhatikan pada pinnya, kebalikan dengan soket yang besar tadi. Kalau yang soket yang besar, sebelah kanan itu positif, sebelah kiri negatif. Kalau yang kecil ini, yang micro USB, yang kiri yang positif, yang kanan yang negatif. Jelas ya teman-teman? Sekarang saatnya penyambungan. Saya bongkar kabel istimewa yang saya maksud. Ini namanya adalah kabel SCAREM, kabel untuk audio. Jadi ini bagus teman-teman. Kabel ini sangat lentur, sangat cocok dibuat untuk kabel charger. Kabel SCAREM ini terdiri dari 3 kabel di dalamnya. Nanti caranya, kabel yang warna coklat itu nanti untuk negatif, dan kabel yang warna merah dan putih itu nanti dijadikan satu untuk pin positifnya. Kemudian kita solder ke pin positif dan negatifnya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Lihat nanti di skema. Setelah kabel selesai disolder, lumuri soket dan kabel itu tadi dengan lem bakar ya teman-teman, biar lebih kuat dan rapi. Nah, setelah selesai dilumuri lem bakar, hasilnya kayak gini teman-teman. Nanti teman-teman kalau memberi lem bakar agak banyakan, jadi biar lebih kuat dan lebih rapi. Nah, saatnya uji coba kabel teman-teman. Kita akan coba menggunakan kabel putih dulu, kabel ori sebagai perbandingan. Kabel cas yang warna putih menunjukkan 1,17 ampere. Sama ya teman-teman dengan yang pertama tadi. Kemudian kita coba kabel cas yang baru kita buat. Apakah kira-kira sama dengan yang hitam tadi apa lebih bagus? Tadi awalnya yang kabel hitam sebelum kita modifikasi arus terukur 0,32 ampere, sangat kecil sekali. Nah, bagaimana setelah kita modifikasi kabelnya? Apakah ada perubahan? Nah, ternyata kabel yang baru kita buat arusnya sangat besar teman-teman, sama dengan kabel orinya. Teman-teman bisa lihat
dengan kabel yang baru kita buat, arus terukur 1,17, dan saya yakin kalau kabel ori ini dibandingkan sama yang baru kita buat, kekuatannya lebih bagus yang kita buat. Jadi teman-teman kalau mempunyai kabel cas yang rusak atau yang lambat, jangan dibuang. Modifikasi seperti apa yang sudah ada di video. Selamat mencoba dan ayo beride kreatif. Nah, kalau teman-teman suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.